5 tahap menerima penyesalan suami setelah selingkuh. Ketika suami mengkhianati kepercayaan, rasa sakitnya begitu dalam. Tapi bagaimana jika dia benar-benar menyesal? Apakah mungkin menerima kembali dan membangun kepercayaan yang sudah hancur? Di video ini kita akan membahas 5 tahap penting dalam menerima penyesalan suami setelah selingkuh, dari rasa sakit, kebingungan, hingga harapan baru. Tahap pertama, menerima realitas. Ketika mengetahui suami berselingkuh, banyak wanita mengalami penolakan awal. Rasanya tidak mungkin ini terjadi pada rumah tangga yang sudah dibangun dengan penuh cinta. Namun, menolak kenyataan tidak akan menghilangkan rasa sakit. Justru semakin lama Anda menyangkal, semakin sulit untuk menyembuhkan diri. Nah, bagaimana cara menerima realitas ini? Akui perasaan Anda. Tidak perlu berpura-pura kuat. Mengakui rasa sakit adalah langkah awal untuk pulih. Kemudian, jangan buru-buru mengambil keputusan. Saat emosi sedang tinggi, hindari keputusan yang akan disesali di kemudian hari. Kemudian, sadari bahwa ini bukan salah Anda sepenuhnya. Perselingkuhan adalah pilihan suami, bukan karena kekurangan dalam diri Anda. Kesalahan yang sering terjadi, memaksa diri untuk langsung memaafkan meskipun belum siap. Kemudian, menyalahkan diri sendiri, atau merasa tidak cukup baik. Nah, tahap 2, mengekspresikan emosi dengan sehat setelah menerima kenyataan. Emosi seperti marah, kecewa, sedih, dan hancur pasti muncul. Namun, yang terpenting adalah bagaimana Anda menyalurkan emosi ini dengan cara yang sehat. Cara menyalurkan emosi dengan sehat. Pertama, menangis jika perlu. Jangan merasa lemah hanya karena menangis. Ini adalah bentuk pelepasan emosi alami. Kemudian menulis jurnal. Tuliskan semua yang Anda rasakan agar pikiran lebih jernih. Kemudian bicarakan dengan orang yang bisa dipercaya. Bisa sahabat, keluarga, atau konselor yang bisa memberikan perspektif objektif. Lalu, lakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti meditasi, olahraga, atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Hindari cara negatif dalam menyalurkan emosi. Pertama, melampiaskan kemarahan dengan kekerasan atau perilaku destruktif. Kemudian, membalas dendam dengan selingkuh juga. Lalu, memendam emosi hingga akhirnya meledak dalam bentuk yang tidak sehat. Kemudian, di tahap 3, mengevaluasi keseriusan penyesalan suami. Banyak pria yang mengatakan mereka menyesal setelah ketahuan selingkuh. Nah, namun penyesalan sejati bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan dengan tindakan. Tanda-tanda suami benar-benar menyesal. Pertama, ia jujur dan terbuka dengan mengenai perselingkuhannya. Tidak berusaha menyembunyikan fakta atau menyalahkan orang lain. Lalu, ia aktif berusaha memperbaiki hubungan. Bisa dengan lebih banyak berkomunikasi, menunjukkan perhatian lebih, atau bersedia menjalani terapi pernikahan. Lalu, ia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Penyesalan sejati berarti ada perubahan nyata dalam sikap dan tindakan. Dan ia bersedia menerima konsekuensi, baik itu kehilangan kepercayaan atau perlu waktu lama untuk memperbaiki hubungan. Tanda-tanda suami hanya menyesal karena ketahuan. Yang pertama, ia hanya meminta maaf tapi tetap menyalahkan situasi atau orang lain. Kemudian, ia mencoba mempercepat proses pemulihan tanpa memahami betapa besar luka yang telah ditimbulkan. Lalu, ia tidak mau mengubahkan kebiasaan yang bisa memicu perselingkuhan lagi. Nah, jika suami hanya menyesal karena takut kehilangan, bukan karena sadar akan kesalahannya, maka Anda harus berpikir ulang sebelum menerimanya kembali. Kemudian tahap keempat, menentukan batasan baru dalam hubungan. Setelah perselingkuhan, hubungan tidak bisa kembali seperti semula. Batasan baru harus dibuat agar kepercayaan bisa perlahan diperbaiki. Contoh batasan yang bisa diterapkan. Pertama, transparansi dalam komunikasi. Suami harus lebih terbuka dalam aktivitasnya, misalnya bersedia membagikan kata sandi ponsel atau media sosial jika diminta. Kemudian, tidak ada lagi kontak dengan orang ketiga. Bahkan jika suami menganggap hubungan itu sudah berakhir, tetap ada potensi untuk kembali jika tidak ada batasan yang jelas. Lalu,
Lebih baik banyak waktu berkualitas bersama, mengisi kembali hubungan dengan momen positif agar perlahan bisa memulihkan ikatan yang retak. Dan mengikuti terapi pernikahan jika diperlukan. Konselor pernikahan bisa membantu memahami akar masalah yang menyebabkan perselingkuhan terjadi. Kesalahan yang harus dihindari dalam tahap ini tidak menetapkan batasan yang jelas sehingga suami merasa bisa mengulangi kesalahan. Lalu, terlalu longgar dalam memberi kepercayaan kembali tanpa bukti nyata dari suami. Tahap kelima, memutuskan untuk memaafkan atau melepaskan pada akhirnya. Setelah melalui semua tahap di atas, Anda harus memutuskan apakah akan tetap bertahan atau melepaskan. Jika memilih untuk bertahan, pertama, pastikan suami benar-benar berubah dan berusaha memperbaiki hubungan. Kemudian, kepercayaan harus dibangun kembali secara perlahan tanpa paksaan. Dan beri waktu pada diri sendiri untuk benar-benar sembuh. Tidak perlu terburu-buru jika memilih untuk melepaskan. Kemudian lepaskan dengan hati yang ikhlas dan tidak menyimpan dendam. Dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan masa depan yang lebih baik. Kemudian percayalah bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan rasa sakit agar Anda bisa menjalani hidup dengan damai. Perselingkuhan memang menyakitkan, tetapi Anda tetap punya kendali atas hidup Anda. Apapun keputusan yang Anda ambil, pastikan itu membawa ketenangan dan kebahagiaan untuk diri sendiri. Jika Anda butuh bantuan spiritual untuk memperkuat energi dan aura dalam hubungan, konsultasikan dengan Miss Dewi Aura agar Anda bisa mengambil langkah terbaik untuk kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis.